udah bagus-bagusnya gitu. Udah bikin teksnya yang bisa dibilang bakalan rame nih. Iya. Ternyata kita bikin udah capek-capek, ternyata stucknya di situ. Terus juga banyak video yang diambilin orang. Mar, lu sih jadi anak kabongan amat, Mar. Mencari kagak mau, makan doyan. Sekarang ucuk-ucuk minta kawin. Emang kata lu orang kawin murah, mahal, Mar. Belum kita beli emas, beli tempat tidur, beli pakaian, belum tetek bengek. Endorse berarti banyak dong Bang Ule. Alhamdulillah. Sebulan bisa masuk endorse berapa? Kok? Wah, Enggak kayak hitung itu. Saya boleh nggak bantuin Pok ngitungin aja? Di Kampung Muara. Kampung Muara. Oh, Teluk Naga. Teluk Dragon. Naganya ada nggak tuh Bang sebenarnya Bang? Ada gede di jembatan Kalibaru. Lagi nango aja. Ciri khas banget dari Kabupaten Tangerang. Siapa lagi ini dia? Dari Polia dan Bang Ule Setantong. Assalamualaikum Bang Ule, Pak. Waalaikumsalam. Gimana Bang Ule? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Polia gimana? Alhamdulillah sehat. Entong masih segar nggak nih Tong? Segar ya? Iya. Besok sekolah nih Tong nih luar biasa. Jadi Bang Ule, terima kasih banyak Bang Ule sama Polia nih. Udah nyempetin hadir di ruang cerita. Sama-sama. Jadi begini, sebelum kita masuk ke obrolan kita santai aja sebenarnya Bang Ule. Dari Bang Ule ini tadi dari rumah berapa lama sih sampai ke sini? Wah, kira-kira berapa? Tahu ya, kita kagak ngitungin jaraknya sih. Yang penting mah kita menyampe di mari ya. Nyampe numpra ya, numpra ya. Jarak mah sebodo amat lah. Tapi nggak lewat ini, apa namanya? Perahu apa? Oh, Itu eretan. Enggak, kita. Malam kita ngeri. Ada buaya nggak Pok? Ada kadang nongol. Kalau siang kita berani. Kalau siang berani, kalau malam Malam ada ngeri. ngeri ya. Iya. Kebetulan sekali. Jadi gini Bang Ule, banyak sekali nih ketika kita nyekrol TikTok ya Pok, muncul lagi nih konten-kontennya Polia. Luar biasa sekali. Kontennya isinya begitu menghibur gitu kan. Alhamdulillah. Jadi agak menarik buat saya itu, kenapa sih Empok bisa mau atau bisa terjun di dunia konten gitu. Ya boleh Empok yang jelasin, boleh Bang Ule juga. Awalnya paksa ya. Sama siapa Pok? Nih, mana kita bangun tidur ya. Belum rapi, lo apa. Coba duduk ngomel. Ih, enggak lah, malu. Udah enggak sekali doang ada gitu. Dia awalnya. Berarti awalnya memang ada paksaan. Iya. Tapi sekarang Ya udah kebiasaan. udah menjadi pekerjaan berarti Iya. ya. Luar biasa kan. Tapi emang Bang Ule sebelumnya udah memang basic di konten kreator atau di memang bidang-bidang seniman, ataukah memang dulunya ya pekerja biasa aja gitu, tiba-tiba punya ide itu seperti apa sebenarnya? Ya awalnya sih emang kita pekerja ya. Iya. Kayak semacam buruh pabrik gitu. Oke. Ya karena kita senang sama editing gitu. Oh senang, berarti Bang Ule senang ya? edit seneng gitu, bikin cerita gitu. Ya udah ya kita tuangin ke awal-awal tuh YouTube. Awalnya berarti enggak di TikTok, di YouTube dulu berarti. Belum ada, TikTok belum ada. Oh, TikTok belum ada. Kita 2019. 2019 berarti masih zamannya Covid kalau betul. Iya, betul. Di situ kita mulai berani main YouTube. Ternyata orang-orang seneng dengan bukan kelucuan kita mah nggak lucu, dengan bahasa kita. Ciri khas Teluk Naga Jasa. ini itu dia jasa. Bener. Orang itu pada seneng sama bahasa kita yang dibilang aneh. Tapi pede-pede aja Bang Ule pada saat itu. Nggak pede juga sih. Agak sempat malu-malu tetap ada. Karena kan kita mikirnya bahasa kita ini kan emang biasa nih, cuma orang ngedengerin nggak biasa. Agak sedikit aneh. Saya selalu punya teman juga Bang Ule kalau di tempat kerja. Jadi kalau kita ngomong pakai bahasa logat kita nih, wih lu para jasa nih, itu kita langsung ya kabupaten ya gitu. Iya. Cuman dengan adanya Bang Ule dan Polia serta kawan-kawan sekarang nih ya, apa sebutannya trio abo. Bahasa itu sudah melekat, ketika kita ngomong itu orang langsung menjustifikasi bahwa kita orang kabupaten. Betul. Jadi kita udah nggak minder lagi sekarang. Sebenarnya memang nggak harus minder kan,
Tapi dengan adanya Polia dan teman-teman mengangkat sebenarnya bahasa-bahasa itu luar biasa sebenarnya. Mungkin kita kasih plus dulu. Oke, Bung Le, tadi kan dari semenjak tahun 2019 ya, di YouTube, punya kepikiran pindah platform gitu pada saat itu, pindah media. Kenapa tuh pada saat itu? Awalnya kita nggak langsung ke TikTok dulu. Kita kayak ditawar-tawarin IG. Yang itu kita fokus aja di YouTube dulu. Tetap ada nyaranin? Iya, nyaranin karena kenapa nggak nyoba di misalkan IG atau Facebook atau di aplikasi sebelah misalkan gitu. Kita nggak kepikiran ke situ. Kita fokusnya itu ngejarnya emangnya alur ceritanya pengennya di YouTube lah. Nah, berhubung ini muncul, kita naruhnya nggak sengaja nih. Dia kan muncul kalau misalkan YouTube kan emang yang harus durasinya agak lumayan panjang. Betul. Juga kan misalkan kameranya bukan potret, harus landscape. Nah, kita nyoba nih, dia lagi ngomel, kita videoin dengan potret. Kita awalnya uploadnya di status WA dulu. Oh, status WA. Iya. Ternyata pas kita lihat bangun tidur besokannya itu status WA dia semua mukanya. Jadi tester dulu di WA, ya kan, tester kan di WA. Lihat teman-teman kontaknya Bang Ule nih. Ternyata malah banyak bagus tuh pada ngambil. Berarti responnya bagus, Bang. Nah, di situ kita mulai gimana ya? Senengnya karena diterima nih. Mulai besok bikin lagi sampai kelanjutan. Berarti dari Polia dulu apa Entong dulu berarti pada saat itu di konten? Emaknya dulu berarti. Baru anaknya. Apa karena Bang Ule lihat ada potensi ngomel yang luar biasa tuh bagaimana nih? Betul. Tong, saya mau kentong dulu nih Bang Ule. Tong kalau domelin, emang gimana rasanya Tong? Gimana? Kalau domelin senang ya? Senang nggak? Senang domelin. Kalau ngomel galak nggak sih Tong? Galak. Serem nggak? Serem. Iya. Biasanya Tong ngapain tuh kalau diomelin sama emak? Lagi ngapain gitu? Disuruh ke warung. Terus suka nyatet nggak Tong? Biasanya kan kalau dikasih duit nih, mama disuruh beli garam, ada kembalian suka dicatat nggak Mentong? Enggak. Upahnya doang ya? Apanya? Pakai upah nggak? Pakai upah. Oh, pakai upah. Ya, berarti jujur Tong ya. Ya luar biasa sekali. Oke, berarti gini, Bang Ule, tadi kan sudah pindah dari YouTube, ya kan? Terus pindah lagi ke platform yang lain. Berarti kan Bang Ule udah mulai, tarik penonton itu udah mulai bagus nih gitu. Itu memang ada yang ngarahin pada saat itu, memang hasil analisa Bang Ule aja sih pada saat itu sebenarnya. Kita harus pindah nih sebenarnya nih, harus main banyak aki gitu. Itu inisiatif sendiri sih. Inisiatif aja. Kita itu awalnya di misalkan TikTok gitu. TikTok itu pemikiran dulu kan yang masih zaman-zaman bowo gitu kan. Dia cuma joget-joget doang atau apa kan, pemikiran apa sih? Ternyata kita pas udah terjun ke dalamnya, banyak genrenya. Ada komedi, ada horor. Nah, udah mulai kita senang di situ, dan juga kalau misalkan sekali upload beda sama YouTube. Kali upload langsung boom gitu. Agak lebih cepat. Di situ. Benar-benar luar biasa sekali. Sekarang saya mau ke Polia nih. Po, ada kesulitan nggak Po pada saat misalkan Bang Ule ini mengarahkan? Coba ada kesulitan atau enggak sih? Atau memang udah kalau kata bahasa orang Tangerang tabiat? Udah tabiatnya ya. Kita apa seperti apa? Ada sama. Kita juga kadang susah ya. Kadang dia kalau ngasih kayak skrip gitu ya. Nih, bikin kayak gini. Kita belum ngapalin. Teks sekalian suruh ngapalin di situ tuh. Kadang berulang-ulang. Lama. Itu dulu, mikir dulu, ngingetin dulu, begitu. Iya. Ya benar. Tapi tetap kan tetap berhasil kan. Karena ngelihat kesininya juga konten-konten Empo tuh rata-rata semua udah ribuan, bahkan ada yang sampai jutaan. Saya searching di TikTok itu luar biasa kok. Terus meningkat atau emang ada nanti akan pindah-pindah genre atau tetap bertahan tuh kira-kira? Boleh. Ya kita ngikutin alur sih. Nggak harus stucknya di misalkan di komedi atau gimana. Enggak sih. Kita ngikutin ya ramenya aja gitu. Ya, seramenya. Habis sekarang rame-ramenya ya paling kayak Entong nasihatin maknya kan kayak gitu. Jadi nggak langsung. Ada kesulitan nggak Bang ngarahin Entong Bang? Susah ya. Iya, soalnya saya ngelihat beberapa part di video itu memang ada seperti ada patah-patahan ya. Betul. Pasti ada banyak cut di situ saya lihat.
Berarti susah atau memang entong emang udah cekatan? Buat ngarahin anak kecil emang udah pasti susah. Susah ya? Yang gede-gede tua bangka juga sama susah. Asli saya ngurusin ini susah juga Bang Ule nih. Pegel ya? Heeh. Ya paling kita ngarahinnya ya sedikit-sedikit lah. Sedikit-sedikit. Biar yang penting bahasanya nggak putus jauh aja ya sebenarnya. Betul. Tapi Bang Ule, Bang Ule nyangka nggak bakalan jadi ya setidaknya sampai di titik ini? Kalau masalah nyangka sih enggak Nggak nyangka. Karena emangnya kita niatnya ya cuma sekedar iseng sih. Isengnya aja ya. Iseng-iseng tapi ternyata antusiasnya juga yang nerimanya banyak. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Makanya dari konten-konten itu sebenarnya relate. Kenapa bisa relate? Atau memang itu kejadian di rumah? Atau kan ada orang yang cerita tuh kok biasanya. Mungkin saya ngeliat tuh salah satu kayak kemarin BLT ya. Sempat rame nih. Betul. Tapi jangan bahas yang lain ya. Kayaknya relate gitu. Apa emang dari ya tetangga-tetangga aja gitu? Atau memang ngalamin ada beberapa part yang memang itu pengalaman relate dari Mpok atau Bang Ule? Kadang kita yang lihat kan kayak kita mama ya, suka ngerumpi biasa sedikit ya. Dia mah pada dapat BLT, kita mah kagak. Tuh kadang kan lucu tuh begitu. Makanya kadang suka ditulis. Kontroversi nggak sih? Apa ya? Suka ada kontroversi nggak? Kan kita ngontenin suatu ya sedikit banyak kan itu kan masih di jajaran pemerintah ya. Kayak ada nggak gitu? Kayak colekan-colekan sedikit lah. Apa mulus-mulus aja gitu Bang? Ya, selama ini sih ya banyak yang dukung sih. Banyak yang dukung ya? Dukung kenapa emang banyak ngalamin jadinya. Tapi kalau untuk jajaran pemerintah ya nggak ada. Tapi kalau misalkan yang pro kontranya kebanyakan yang senangnya. Ya senangnya emang kenyataan kita ngebut kenyataan. Nggak asal-asal. Nggak asal ya emang kita ngalamin, kita sendiri nggak dapet gitu maksudnya. Jadi orang juga kita mewakili maksudnya seperti itu. Tapi sekarang gini ya Bang Ule. Kenapa sih Bang Ule senang ngedit gitu? Padahal kan yang saya rasakan nih, ngedit itu kan jenuh Bang Ule. Iya, puyeng. Nih kita buat ngedit 3 menit aja itu bisa makan waktu berjam-jam loh. Betul. Kenapa bisa milih itu senangnya? Ya gimana ya? Ya hobi susah kalau dijelasin hobi itu. Memang dulu ada basic multimedia atau apa sih? Oh enggak. Justru malah ketemu waktu itu pernah ketemu sama guru SMP, malah kaget. Dulu kan saya tuh emang orangnya pendiam gitu maksudnya. Introvert. Nggak suka keramaian. Malah nggak demen lah gitu kalau misalnya kumpul-kumpul. Tapi ternyata pas udah gedenya jatuhnya ke sini. Itulah yang disebut nasib. Luar biasa. Oke. Seneng nggak Bang Ule dengan kondisi sekarang? Udah pasti. Kuliah kan pasti kan di rumah bahkan kalau keluar pun sekarang udah nggak seperti biasanya ibu-ibu pada umumnya nih. Apa tetap biasa menjadi ibu-ibu pada umumnya atau tetap harus ada yang dijaga kok sekarang nih? Dia kalau kita mah enggak begitu aja ya. Nih nyari kutu gitu. Sekarang orang lihat kuliah, iya begitu. Dari kutu kata dia. Warung ya warung begitu. Ya udahlah emang kita apa adanya aja ya, nggak usah ada settingan segala macam kayak yang di sana kan biasanya kan artis ketika gede dikit langsung agak sedikit membusuk. Itu yang saya alamin ya. Banyak juga kan sedikit cerita dia. Banyak ya orang yang pengen belajar gitu maksudnya. Kita kan ya bisa dibilang di sono udah bilang ditua-tuain lah maksudnya. Untuk masalah konten di daerah Teluk Nada sekitarnya. Kita banyak yang nolongin orang kayak semacam kita, ayolah bareng-bareng kita belajar bareng. Ternyata pas udah jadi, ya udah, ya gitu maksudnya. Kalau misalkan bahasa kasarnya mah kacau lupa kulitnya bukan begitu juga. Iya. Ya udah kita mah ayo bareng-bareng lah, maksudnya ngapain sih kayak senggol sono senggol sini, nggak usah. Kita pengen bareng-bareng. Tapi keluarga besar gimana? Aman-aman aja berarti? Alhamdulillah aman. Support terus berarti keluarga? Support terus. Dari ini anak cuma satu entong doang atau emang ada yang belum dibawa? Ngebadak anak kita mau. Berarti enggak entong doang Bang? Banyak. Makanya anak kita mengeras. 5 biji. Kayak pasir ngeres. Ada berapa? 5. Satu lagi setengah loas sih. Bisa main futsal. Berarti entong anak berapa? Ketiga. Berarti masih ada 2 adenya. Adanya ada, abangnya ada. Yang paling gede umur berapa, Pak? Yang gede mah udah nggak ada, udah meninggal. Dulu sebelum dia abangnya.
yang dikontenin. Iya Ya, dulu yang ikut main YouTube YouTube, dulu, abangnya. Pertama kali lihat itu entah si Entong entah abangnya ya. Di apa ngebahas tentang mobil-mobil hijau lewat yang gede-gede itu. Oh, Itu siapa? Entong apa? Bukan. Itu Saudara Bang Ule. itu ya bisa disebut itu zaman-zamannya anak saya yang paling gede. Masih, Entong. masih satu teman sama Abang Entong berarti. Betul. Tapi ada di. Oh itu yang udah meninggal. Maaf sorry. Enggak, itu Oh masih ada. Berarti satu meninggal, satu yang ikut konten, ketiga Entong, dua lagi. si kembar. Oh kembar masya Allah. Bagus Bang Ule rezekinya luar biasa. Alhamdulillah. Udah dikasih naik derajat, kasih juga anak kembar. Amin. Cewek cowok. Cewek-cewek. Cewek-cewek ya. Ngawinin. Cepat berarti diketahui ngawinin. Bang, beliin Neng motor napa? Nih, buat nganterin sekolah si Entong. Atau Neng jalan capek bang, nih betis dia. Pada gede, jalan mulu. Ya ilah, mau beli motor di mana kali? Zaman sekarang motor sendiri, bingung. Mau beli motor yang bagus di mana? Tuh nyari-nyari ayah di mana Ki? Bang Ule lagi tega-teganya ya. Sama bini kasih suruh jalan kola Tong ya. Pengen naik motor kan Tong? Saya punya teman Bang Ule. Bagus-bagus motornya. Lah di mana itu? Ada di daerah Pisangan. Nama dealernya Cecere Motor Bang Ule. Waduh, Bagus po. Motor gede-gede. udah gede. Iya namanya apa sih? Ecek apa dari motor? Becek. Pokoknya begitulah. Motor gede-gede bagus. Ada merah, ada. Pokoknya harganya murah kok. Kalau mau ntar kita anterin di sana. Lah boleh tuh. Boleh ya? Lah mau. Di Cecere Motor. Oh, cari Yang punyanya ya bos Abai. Pokoknya dia baik kok. Iya dah, besok sama Besok sana kok. Ya, Bisa kredit. Pokoknya bisa semua. Oh, bisa semua. Bisa semua pokoknya mah. Dibawa dulu gak bisa kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Bang Ule dan Polia. Pada saat pembuatan konten itu ada kesulitan apa sih? Terutama buat Bang Ule dulu dah. Sebagai sutradara lah ya. Kita anggap sutradara lah. Motor di balik konten-konten Polia nih. Nah, kesulitannya ya paling apa ya ngatur ya emangnya susah. Ya semua bisa dibilang ya standar sih. Standar ya. Heeh. Berarti ya udah ketika udah berusaha ngebuat skrip, udah kasih aja. Selebihnya kita serahin berarti nih. Enggak, apa kalau gimana? saya enggak bikin skrip langsung kasih ke dia enggak. pastek. Udah kita Baik, ngomong, ya face to face aja berarti langsung ya, gitu. semacam gimana ya? Pokoknya pastek, ini judulnya apa, ntar ini Oh, bagaimana. jadi benang merahnya dong Iya. kasih. Oke, berarti ada patokan ya misalkan contoh kita mau bahas tentang BLT. Heeh. Heeh. Berarti semua pemain udah improv, udah itu pure. Udah paham. Luar biasa. Pasti. Dadakan kan. Tapi ini dadakan emang dadakan enak ya. Makanya kan kontennya rame terus. Ya, Alhamdulillah kan. Surya bikin konten set dulu set nggak rame-rame. Berarti kita harus banyak belajar nih sama Polia sama Bang Ule nih. Waduh luar biasa sekali. Sekarang gini Po, pastikan saya pun adanya acara ruang cerita ini pasti ada suka dan duka nih Po. Nggak semuanya mulus seperti jalan tol. Jalan tol pun ada rintangan tanjakan dan lika-liku segala macam. Di balik pembuatan konten atau posisi sekarang suka dukanya seperti apa sih? Ya boleh dimulai siapa aja boleh lah. Nah, suka dukanya. Ya dukanya dulu ya. Iya boleh. Yang sedih-sedih dulu dah kita tomalin. Ya dukanya ya paling kita kalau misalkan konten perasaan kita nih. Udah bagus-bagusnya gitu. Udah bikin teksnya yang bisa dibilang bakalan Ramen. rame nih. Iya. Ternyata kita bikin udah capek-capek ternyata stucknya di situ, terus juga banyak video yang diambilin orang. Nah itu yang bikin greget tuh. Tapi memang nggak di watermark apa pada saat itu apa emang dibiarin aja orang biar ambil video gitu. Enggak sih, kita mah ya emangnya dibiarin gitu. Dibiarin tapi lama-lama ya malah nyewetin. Oh gitu ya. Tapi kita mah ya udahlah, biarin, bagi-bagi rezeki juga. Ya toko yang diambil video kita terus diupload juga ke dia, yang kenal kan kita juga. Memang sekarang banyak clipper yang luar biasa nih. Ya intinya mereka juga sebenarnya membantu kita sih. Iya. Umpamanya di konten kita atau di channel kita nggak rame, ya nggak apa-apa lah. Rame. Cuma kan kita ya emang niatnya kita nyari duitnya di situ. Iya benar-benar. Gitu. Ya pasti kesal pasti ada lah. Di situ.
Cuman untuk saat ini dia biarin aja lah gitu dulu ya. Nah, kalau misalkan sukanya ya dapat duit. Dapat duit ya. Pasti. Endorse berarti banyak dong Bang Ule. Alhamdulillah. Sebulan bisa masuk endorse berapa? Kok? Enggak kayak hitung itu. Saya boleh nggak bantuin Pok ngitungin aja? Luar biasa ya. Berarti udah mulai banyak nih Pok nih dari endorse. Berarti baru endorse doang nih yang masuk. Kalau dari YouTube? Kalau dari YouTube nggak ada. Oh enggak, karena nggak terlalu fokus di YouTube. Benar-benar di TikTok dan Instagram aja kan? Di kayak Facebook, Snack Video gitu. Karena kita emang udah dikontrak. Udah dikontrak dari Facebook sama Snack Video. Wah, mantap berarti ya. Alhamdulillah. Tapi Bang Ule, saya pengen ngedengerin Polia ngomel dah. Saya kan biasanya cuma ngeliat Polia tuh ngomel itu kan di TikTok nih. Iya Bang Ule ya. Iya betul. Saya pengen diomelin langsung. Saya udah ngomelin gue usah Entong kayaknya udah mulai. Udah muak deh. Iya. Udah muak ya. Saban hari diomelin terus dong ya. Ke saya dah. Anggaplah saya anak Empo gitu. Ya terserah. Empo mau ngomelin saya bebas saya mah. Ngomelin apa? Anak rongrong. Iya, anak rongrong. Enggak apa-apa sih memang rongrong. Mar, lu sih jadi anak kabongan amat, Mar. Mencari kagak mau, makan doyan. Sekarang ucuk-ucuk minta kawin. Emang kata lu orang kawin murah, mahal, Mar. Belum kita beli emas, beli tempat tidur, beli pakaian, belum tetek bengeknya. Lu mah tahu-tahu datang minta kawin ayah. Lu ayah kerja selama ini, lu ada rupanya. Belum kelihatan ya sama orang tua, emas segeran kali apa, kan belum ada. Ini mah tahu-tahu minta kawin. Kata dia mah emaknya bang duit kali, pegel ayo goma. Luar biasa. Belum nanggapin Leno. Tuh, dengerin Surya. Tuh, itu salah satu sebenarnya bukan ngomel sebenarnya lebih ke arah menasihati buat teman-teman. Buat teman-teman jadi yang nonton konten itu kalau kesindir ya harusnya sebenarnya mereka berpikir ya. Iya Bang Le ya, karena isinya pun ya bener nasihat sebenarnya cuma Iya ngomel tapi ada nasihatnya juga. cuma dikemas kayak ya mama pada di kabupaten umumnya sebenarnya. Luar biasa. Sebenarnya saya pengen sama Entong nih. Entong minta duit. Entong kalau di konten kayaknya apa ya? Kesentuh juga sih saya kalau pas Entong nasihatin emaknya, "Ma," gitu loh. Entong bisa nggak? Entong minta duit dah ke emak. Mak, minta duit. Minta duit buat apa lagi? Bakal jajan. Lu mah jajan mulu. Tadi mau pergi main udah. Sekarang pulang main minta jajan lagi. Nih emang nggak punya duit. Oh. Tapi dia bisa ya. Mainin ini apa namanya? Raut wajahnya. Bisa deh, Bang. Luar biasa. Mantap ya? Mantap. Nah. Coba lagi emak coba. Ini kabak. Ini kayak tadi coba. Mak, Jadi gini, Pok, berarti kan saat ini sudah berjalan dan cukup konsisten ya berarti ya. Di setiap hari upload paling banyak berapa berarti, Bang? Ya, kalau bisa sebanyak-banyak mungkin. Karena kan kita emang udah nyari itu di situ. Enggak ada acuan harus misalkan satu hari kita minimal upload 3 konten atau memang sebanyak? Kalau patokan enggak sih. Yang penting jangan satu lah. Memang kalau di TikTok tuh nggak boleh satu terus. Oh, kita fokusnya nggak ke situ. Kita kan emang udah dikontrakkan sama Facebook sama Snack Video. Oh gitu. Yang pertama kali dia dulu. Oke, berarti itu sisa-sisanya ya. Ya, dibalik ciri khas dari kabupaten menghadirkan rezeki buat Polia dan keluarga berarti luar biasa sekali. Atau ada yang ingin diucapin nggak Bang? Kepada teman-teman atau followers Polia gitu. Silakan diucapin nggak apa-apa Bang. Ini mana? Iya, boleh ke sini. Sebelumnya saya ucapin terima kasih berkat kalian video-video saya bisa diterima dan juga yang bikin saya terharu itu sampai sekarang untuk akun yang Polia di Facebook sudah sampai 1 juta followers. Nggak nyangka juga saya bisa berangkat umroh sampai 2 kali berkat konten yang bisa dibilang sama kalian itu lucu-lucuan, iseng-isengan tapi bisa menghasilkan anak saya bisa makan, bisa ngebeli ini, beli itu, bahkan bisa pergi umroh bareng-bareng secara gratis. Luar biasa.
kali ada. Ada? Baik. Kamu orangnya mewek. Nggak apa-apa, po. Justru po mewek saya insya Allah rame. Ya, karena gini, po. Setiap sesuatu di balik kesuksesan kan pasti ada faktor-faktor tertentu, Bang. Benar nggak? Di balik itu memang cerita sedih ataupun senang, semua orang bisa mengutarakan, itu kan bebas. Berekspresi itu kita sebenarnya bebas kan, bisa mengungkapkan perasaan senang melalui tangisan, bisa juga kita meluangkan senang itu dengan tertawa bahagia, tinggal bagaimana kita mengekspresikannya aja sebenarnya gitu kan. Ya kalau misalkan Empo juga kan tetap harus berterima kasih kan kepada yang selalu menonton, support terus, benar nggak Bang? Terima kasih, Papa. Pokoknya terima kasih buat para penonton setianya Empol yang Mentong. Berkat dari doa-doa kalian selama ini yang udah nerima video kita, terus juga berkat konten kita, alhamdulillah kita udah umroh, walaupun itu banyak yang cibir gratis, karena itu udah rezeki mungkin ya. Terus juga buat yang dulu apa sih yang kayak apaan sih konten gitu ya. Nyinyir ya. Ya. Sekarang udah ada hasilnya tanpa harus saya nyebut gitu ya. Benar, Pak. Pokoknya semuanya terima kasih ya, banyak lah. Buat yang dukung, yang nggak dukung, pokoknya mah terima kasih ayah dah. Jadi walaupun terkesan menurut mereka itu seperti apaan sih, seperti konyol, tapi apalah dia gitu. Jadi kita nggak terlalu mikirin dia. Yang penting bagaimana konten kita saat ini sudah berjalan dan ini bisa merubah hidup kita dan keluarga kita. Betul. Alhamdulillah. Tapi asli abang Teluk Naga, dua-duanya berarti ya Mompo? Kalau saya Kosambi. Oh Sambi. Abang? Di Kampung Muara. Kampung Muara. Oh Teluk Naga, Teluk Dragon. Naganya ada nggak tuh Bang sebenarnya Bang? Ada gede di jembatan Kalibaru. Lagi nango ya. Apalagi nih kita disodongin terus sama itu. Kalau yang paling bikin macet aja ya Bang ya. Oh iya. Ya, biar nggak pada main HP melulu Tong. Nih buat teman-teman Tong, jangan suka main HP mulu. Terus belajar. Belajar yang pinter. Biar jadi apa? Biar jadi orang sukses. Amin. Sur, kagak mau belajar sih Sur lo Sur. Malu atuh tuh mentong. Sintong dikasih tahu sedikit ente kayaknya. Gue kemarin ngajarin lu pas susah mati ya. Nah sekarang gini, ada nggak sosok ya inspirasi siapa gitu, ngambil siapa gitu, entah dari komedian atau apa gitu. Idola. Coba Bang Ule nih, Bang Ule kan motor nih, pasti Bang Ule punya idola lah, komedian itu siapa sebenarnya? Awal-awal kita konten itu emang kiblatnya itu Denny Kreator. Bang Marco dan teman-teman. Oke. Pokoknya daerah Teluk Naga itu kiblatnya ke situ semua karena kita emang ingin nyari ilmunya di situ. Benar. Nyari wawasannya di situ. Nah, makin kesini-sini kan kita makin diperkecil. Karena emang kayak semacam kontennya itu cuma dikit-dikit lah di bawah 1 menit semacam. Ya paling larinya ke kayak semacam Bang Izal TV. Nah, itu yang spontan gitulah semacam. Iya benar. Jadi buat kuliah kali ada idola komedian gitu yang gue bisa nih kayak dia nih gitu. Olga. Almarhum Olga Saputra, luar biasa kayak. Senang kalau nonton. Bener-bener. Senang aja. Agak nyablak, kayak agak sebenarnya agak sama aja sih sebenarnya tingkat-tingkatnya ya. Apa adanya dia gitu. Bang Ule Polia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang cerita. Mungkin next jika ada kesempatan kita bisa ngobrol panjang lebar lagi Bang Ule sama Polia. Itu aja. Mungkin tidak menutup kemungkinan kita hadirin Polia bersama kawan-kawan trio abonya di sini. Benar ya? Tunggu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak buat sahabat Maru Channel. Jangan lupa terus support kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.